Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 11 dengan saya sendiri Muhammad Hanif, dan di samping kiri saya ada, Sania, di samping kanan saya ada. Intan, Kami ingin memaparkan hasil penelitian kami yang berjudul Uji kandungan zat besi dalam air kampus dan air PDAM menggunakan teks sebagai indikator alaminya. Air itu penting banget untuk kehidupan kita sehari-hari, mulai dari memasak, minum, bahkan mandi. Nah, karena itu, air yang kita gunakan tentunya harus benar-benar aman dan sesuai dengan standar yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Khususnya air minum itu ada aturan dari Permenkes nomor 492 tahun 2010. Di situ disebutkan bahwa air minum itu harus jernih, tidak bau, tidak berasa, dan tentunya bebas dari zat-zat yang berbahaya. Salah satu zat yang sering muncul dalam air adalah zat besi. Sebenarnya zat besi ini sangat penting bagi tubuh kita karena bisa membantu pembentukan hemoglobin dan juga enzim. Namun di kadar yang terlalu tinggi malah bisa membuat tubuh kita itu keracunan, mual, muntah, bahkan bisa merusak usus. Batas maksimal zat besi yang masih aman di dalam air adalah 0,3 mg per liter. Kalau kadarnya itu sampai 1,2 mg per liter, maka airnya itu bisa berwarna kuning, bau, bahkan bisa meninggalkan noda karat ataupun noda-noda kotor di pakaian ataupun peralatan rumah tangga. Di sekitaran kampus itu banyak yang menggunakan air sumur ataupun air tanah. Nah, sayangnya air sumur ataupun air tanah ini itu sering terlihat kekuningan dan juga meninggalkan bekas yang menunjukkan bahwa kadar zat besinya itu tinggi. Untuk itu penting sekali bagi kita untuk meneliti dan juga membandingkan kadar zat besi dari air sumur ataupun air tanah yang ada di sekitaran kampus ataupun di dalam kampus dengan air PDAM. Uniknya kita bisa menggunakan teh celup untuk penelitian ini karena teh itu mempunyai kandungan tanin yang bisa bereaksi dengan ion besi dan bisa merubah warna air. Metode ini simple, murah, dan tentunya juga cukup efektif untuk menunjukkan apakah air yang kita gunakan itu mengandung zat besi atau tidak. Berdasarkan identifikasi masalah yang telah kita bahas, maka tujuan dari penelitian ini adalah yang pertama, mengetahui dan membandingkan kandungan zat besi dalam air kampus dan juga air PDAM melalui perubahan warna menggunakan indikator alami atau teh celup. Yang kedua, menggunakan seduhan teh sebagai indikator alami berdasarkan interaksi tanin dan ion Fe2 per Fe3 untuk mendeteksi keberadaan besi. Yang ketiga, memberikan alternatif metode pengamatan kualitatif yang sederhana, murah, dan juga mudah diakses oleh masyarakat untuk mengecek kualitas air sebagai langkah awal sebelum menggunakan metode kuantitatif seperti AAS atau ICP. Pengertian zat besi dalam air. Zat besi adalah mineral penting dalam tubuh kita, terutama untuk pembentukan sel darah merah, hemoglobin, dan enzim-enzim pendukung metabolisme. Pada orang dewasa, total zat besi dalam tubuh sekitar 3-5 gram. Di alam, besi ditemukan hampir di mana saja, di tanah, batuan, dan air. Dalam air, zat besi bisa larut seperti Fe12 dan Fe13 atau berbentuk partikel halus yang bisa menyebabkan air berwarna kuning atau kecoklatan. Kadar besi dalam air tanah sering lebih tinggi daripada air permukaan. Jika terlalu banyak, besi bisa membuat air terasa tidak enak dan menimbulkan noda pada pakaian atau peralatan dapur. Sumber dan dampak zat besi dalam air. Pada umumnya, air yang sering digunakan untuk kebutuhan sehari-hari sampai dengan saat ini, selain air dari perusahaan daerah air minum (PDAM) adalah air tanah atau yang sering disebut juga dengan air sumur. Yang sering kita gunakan sehari-hari itu mengandung mineral seperti besi, mangan, atau bahkan logam berat. Zat besi masuk ke dalam air melalui reaksi alami di tanah, terutama di tempat yang kurang oksigen. Jika air mengandung besi dibiarkan terkena udara, maka akan terbentuk endapan kuning kecoklatan yang menempel di pipa, bak mandi, atau pakaian, dan air bisa berbau tidak sedap dan berwarna kuning atau keruh. Endapan besi tersebut bisa menyumbat pipa dan menjadi tempat tumbuhnya bakteri yang memperparah masalah. Zat besi dalam kadar tinggi pada air bersih dapat menyebabkan masalah kesehatan seperti gangguan pencernaan, kerusakan usus, masalah hati, paru-paru, iritasi kulit, dan mata. Air PDAM dan air sumur kampus. Air adalah kebutuhan dasar manusia. Jika kualitas atau jumlahnya tidak mencukupi, maka akan timbul masalah sosial dan ekonomi. Air yang baik harus memenuhi standar fisika, kimia, mikrobiologi, dan radioaktivitas. Contohnya, air jernih, tidak berbau, tidak mengandung zat berbahaya, bebas bakteri atau virus, dan tidak tercemar zat radioaktif. Nah, jika salah satu syarat
hal tersebut tidak terpenuhi, maka air tersebut tidak aman digunakan. Di Indonesia sendiri, masyarakat pada umumnya mendapatkan air bersih dari dua sumber utama, yaitu air PDAM dan air tanah. Nah, yang pertama adalah air PDAM. Air PDAM diambil dari sungai, danau, atau waduk. Sebelum sampai ke rumah kita, air PDAM telah melalui proses pengolahan yang panjang, mulai dari pengumpalan kotoran, pengendapan, penyaringan, hingga proses pembunuhan kuman. Nah, yang kedua adalah air sumur. Air sumur berasal dari dalam tanah. Air sumur ada dua jenis, yaitu sumur dangkal yang kedalamannya kurang dari 15 meter dan sumur dalam yang lebih dari 15 meter. Sumur dangkal biasanya lebih rentan terhadap pencemaran dibanding sumur dalam. Sebagai indikator alami kandungan logam, selain nikmat diminum, teh ternyata punya kemampuan unik untuk mendeteksi logam berat berbahaya di lingkungan kita. Tanaman teh bisa menyerap dan mengumpulkan logam-logam seperti timbal, kadmium, merkuri, dan arsen dari tanah atau air. Karena sifatnya ini, teh bisa dijadikan alat alami untuk memantau pencernaan lingkungan. Selain sebagai indikator, teh juga dapat dimanfaatkan dalam metode analisis sederhana untuk mendeteksi keberadaan logam berat. Senyawa polifenol dalam teh mampu membentuk kompleks dengan ion logam yang menghasilkan perubahan warna, sehingga dapat digunakan sebagai indikator visual atau diukur secara kuantitatif menggunakan spektrofotometer. Rencana kegiatan. Jadi penelitian ini bertujuan untuk membandingkan antara air pada zat besi di kampus 1 Kopertais dengan air PDAM, yang dimana kita semua tahu ya, kalau misalnya semua air pada air tanah itu mengandung zat besi. Nah, dengan penelitian ini kita ingin membuktikan bagaimana untuk mengamatinya, apakah kandungan zat besi pada air Kopertais itu tinggi atau rendah. Dengan apa? Dengan indikator yang pertama. Jika kandungan zat besi pada air itu rendah, maka warnanya akan menjadi putih atau warna teh pada umumnya. Namun jika kandungan zat besinya itu tinggi, itu akan akan berwarna hitam atau agak lebih pekat, warna tehnya itu lebih pekat. Atau jika tinggi banget, itu warnanya hitam. Pada alat dan bahan ini, kita menggunakan pertama botol, gelas, sendok, dan handphone. Handphone untuk memvideokan dan mendokumentasi dari hasil pengamatan kami. Sendok digunakan untuk mengaduk, gelas untuk sebuah wadah sampel, dan botol untuk mengambil sampelnya. Bahannya, yang pertama teh celup Sariwangi, yang kedua air PDAM, yang ketiga air kran Kopertais pada kampus 2. Hasil pengamatan, kelompok kami menemukan sebuah perbedaan yang sangat signifikan di mana air kran Kopertais itu menunjukkan indikator nomor 7 dari 8. Itu menunjukkan bahwa air kran Kopertais ini sangat tinggi akan kandungan zat besi dan memiliki bau. Yang kedua, air PDAM. Air PDAM ini memiliki indikator nomor 3, yang dimana itu warna teh pada umumnya 3 dari 8. Ini menandakan kalau air PDAM itu layak untuk dikonsumsi dan digunakan pada keseharian hari-hari. Namun, dengan kata lain, air PDAM ini harus dimasak dan difilter terlebih dahulu sebelum digunakan oleh manusia. Pengamatan lebih lanjut menunjukkan seduhan teh air PDAM berwarna coklat kemerahan yang jernih, sementara air pada kampus itu lebih keruh dan gelap. Hal ini mengidentifikasikan kandungan zat besi yang tinggi dari air kampus, yang berinteraksi dengan senyawa tanin dan polifenol pada teh. Hal ini menyebabkan warna teh lebih pekat. Selain itu juga, pH lebih tinggi daripada tingkat kesadaran air pada kontribusi pada perubahan warna dan kejernihan air pada air Kopertais. Berikut ini saya akan melampirkan dokumentasi dari video pengambilan sampel, pembuatan dari sampelnya, penelitiannya, dan hasilnya. Setelah mengambil sampel dari kampus dan air dari PDAM, kita akan melakukannya, mempraktikkan. Ini untuk air dari PDAM ya, dari kampus.
Selanjutnya air dari PDAM. Jadi kita akan memasukkan teh dalam air keduanya. Oke, selanjutnya kita tunggu sampai perubahan warnanya terjadi, yaitu 20 menit. Oke, dapat disaksikan air PDAM berubah warna menjadi sedikit warna teh. Namun, air pada kampus 2 yang mengandung senyawa zat besi agak lebih gelap. Ini membuktikan kalau hasil dari penelitian kami berhasil. Perbandingan kandungan zat besi pada air PDAM dan juga air kampus 2 UIN Sunan Gunung Jati Bandung. Hasil pengamatan menunjukkan adanya perbedaan mencolok antara air dari kampus 2 UIN Sunan Gunung Jati Bandung dan juga air PDAM. Air PDAM tampak jernih, tidak berbau dan stabil yang menandakan kadar zat besi dalam airnya itu rendah karena telah melalui proses pengolahan. Reaksi air PDAM terhadap teh hanya menunjukkan warna coklat muda yang menunjukkan kadar zat besi dan mangan yang minim. Air kampus 2 memiliki bau yang menyengat, berwarna gelap, dan juga memiliki endapan merah setelah dibiarkan. Ini merupakan ciri khas tingginya kadar zat besi. Hal ini kemungkinan besar disebabkan oleh sumber air tanah dan juga faktor geologis daerah bekas sawah yang kaya mineral. Jika digunakan jangka panjang, tentunya air ini bisa menyebabkan iritasi kulit, masalah pencernaan, dan juga risiko lainnya. Maka penting bagi pihak kampus untuk memperhatikan standar kualitas air untuk menjaga kesehatan bersama. Evaluasi dan refleksi. Penggunaan teh sebagai indikator alami menunjukkan bahwa air kampus 2 menunjukkan warna coklat kehitaman, indikasi zat besi tinggi. Air PDAM menunjukkan warna coklat muda, menunjukkan kualitas yang lebih baik. Temuan ini menunjukkan bahwa air di lingkungan kampus belum memenuhi standar kualitas, khususnya dari sisi kontaminasi logam berat. Selanjutnya, kurangnya pengawasan terhadap kualitas air bisa berpotensi membahayakan kesehatan jangka panjang. Yang terakhir, kampus sebagai lingkungan belajar sebaiknya menjamin kualitas air yang aman dan juga sehat bagi Sivitas Akademika. Pembahasan terakhir yaitu solusi yang direkomendasikan. Yang pertama, pemasangan filter air. Menggunakan filter karbon aktif atau pasir mangan di area kampus. Yang kedua, kampanye edukasi kualitas air. Melibatkan UKM, jurusan biologi, atau program KKN untuk menyadarkan pentingnya uji air. Yang ketiga, uji kualitas air tahunan. Dilakukan rutin dan diumumkan secara terbuka sebagai bentuk transparansi. Yang keempat atau yang terakhir, kolaborasi inovasi mahasiswa dan juga dosen. Mengembangkan teknologi sederhana menggunakan bahan lokal seperti arang, zeolit, atau tanaman air untuk penyaringan logam. Sekian hasil pemaparan dari penelitian kami. Jika ada kekurangan mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.